Didn't you hear Amanda's moving back to Colorado? It's 2013 and the end of my life. Halo adik-adik, berhubung PPDB udah menghitung hari, adik-adik yang ingin masuk ke SMA Negeri 4 Makassar udah tahu belum apa saja persyaratan PPDB 2023? Jadikannya kan memberitahukan persyaratan apa saja yang ada di PPDB 2023 sesuai dengan jalur yang tersedia. Nah, langsung saja simak video berikut. Persyaratan PPDB 2023 yang pertama, usia tertinggi 21 tahun berdasarkan akte kelahiran. Yang kedua, menyelesaikan kelas 9 maupun sederajat berdasarkan ijazah. Yang ketiga, peserta didik warga Indonesia maupun asing telah mendapatkan surat rekomendasi izin belajar dari Direktur Jenderal Difosi. Yang keempat, sekolah menerima warga asing yang telah menyelenggarakan matrikulasi pendidikan bahasa Indonesia paling singkat 6 bulan. Dan yang terakhir, peserta didik di bidang kesenian seperti tata busana, tata boga, farmasi, multimedia, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya yakni persyaratan perpindahan orang tua, guru, wali, atau tenaga kependidikan. Untuk persyaratannya sendiri yang pertama, surat penugasan berasal dari instansi, lembaga, kantor, atau perusahaan berbadan hukum. Yang kedua, memiliki surat keterangan domisili. Yang ketiga, disertai surat pada masa kasis atau SMP atau sederajat. Yang keempat, berasal dari luar provinsi ataupun antar provinsi. Yang kelima, surat berasal dari kepala desa, camat, lurah, atau pejabat setempat. Yang keenam, jika tidak memiliki surat keterangan domisili maka dapat diganti dengan surat domisili sesuai alamat instansi, lembaga, ataupun kantor. Yang ketujuh, disertai surat keterangan perpindahan tugas dari instansi-instansi. Yang kedelapan, untuk anak guru baik PNS ataupun non-PNS, maka disertai dengan surat keterangan dari kepala sekolah. Nah, apabila belum terpenuhi, maka akan dilihat dari nilai rapor semester 1 sampai semester 5, lalu usia, dan yang terakhir adalah waktu pendaftaran. Nah, untuk perpindahan orang tua sendiri memilih 3 sekolah dan anak guru memilih 1 sekolah. Jika belum terpenuhi, maka akan dilihat dari akademik. Persyaratan dari zonasi ataupun jarak terdekat. Yang pertama, setiap siswa tentu harus memiliki domisili terdekat dengan sekolah. Yang kedua, titik koordinatnya berada pada halaman sekolah. Yang ketiga, untuk satuan pengukurnya menggunakan satuan meter. Yang keempat, setiap siswa harus memiliki kartu keluarga. Yang kelima, kartu keluarga dapat digantikan dengan surat keterangan dari lurah ataupun kades. Yang keenam, hal itu dapat dilakukan apabila terjadi penanggulangan bencana alam, konflik sosial, terorisme, ataupun sabotase. Yang ketujuh, calon siswa yang berada dari pesantren ataupun panti asuhan wajib memiliki bukti surat keterangan dan surat pernyataan dari lembaga. Yang kedelapan, setiap siswa wajib memilih 3 keahlian kompetensi dari 1 sekolah ataupun sekolah lainnya. Dan yang terakhir, apabila terjadi persamaan dalam pemeringkatan, maka akan diambil dari nilai rata-rata rapor semester 1 hingga semester 5, lalu umur, dan yang terakhir menggunakan waktu pendaftaran. Nah, adapun persyaratan dari jalur akademik yaitu yang pertama, wajib menyiapkan nilai raport dari semester 1 sampai dengan semester 5. Yang kedua, nilai rata-rata semester 1 sampai dengan semester 5 dari pengetahuan ke-13. Maupun tersebut yaitu bahasa Indonesia, matematika, bahasa Inggris, IPA, dan IPS. Nah, poin keempat, apabila nilai rata-rata sama, maka menggunakan nilai rata-rata tertinggi. Poin kelima, yaitu apabila daya tampung tertinggi nilai rata-rata sama untuk pemenuhan kuota dilihat dari satu usia. Lanjut ke waktu pendaftaran. Nah, poin terakhir, calon siswa wajib memilih 3 kompetensi keahlian di 1 sekolah ataupun sekolah berbeda. Yang terakhir yakni persyaratan prestasi non-akademik. Yang pertama, memiliki prestasi kejuaraan baik pemerintah dan swasta di tingkat kabupaten, kota, provinsi, nasional, dan internasional. Yang kedua, berasal dari dalam zona maupun luar zona. Yang ketiga, memilih 3 kompetensi keahlian baik di sekolah yang berbeda, yakni SMP,
SMK maupun di sekolah yang sama, yakni SMA. Yang keempat, sertifikat terlampir dalam foto. Nah, yang kelima, kategori perorangan atau individu. Yang keenam, kategori beragu atau kelompok. Yang ketujuh, pembobatan terlampir dalam image. Dan yang kedelapan, terbitan sertifikat paling singkat 6 bulan. Nah, yang ke-9, sertifikat mendapat pengesahan KONI atau Induk Cabang Olahraga. Yang ke-10, tahfiz mendapat pengesahan Kementerian Agama, Kaulil Agama atau Kaulil Agama. Yang ke-11, bidang seni mendapat pengesahan Dinas Pendidikan, kota, provinsi, atau kabupaten. Yang ke-12, bidang pramuka mendapat pengesahan Kuarda atau Kuarcap. Yang ke-13, daya tampung terakhir diambil dari nilai rata-rata rapor semester 1 hingga semester 5 dari 5 mata pembelajaran. Yang ke-14, rata-rata rapor sama dari komor terakhir waktu pendaftaran. Dan yang terakhir, apabila adanya kuota yang tidak terpenuhi, maka akan dialihkan ke jalur prestasi akademik. Nah, itulah tadi video penjelasan tentang syarat-syarat jalur PPDB tahun 2023. See you in class. Spending the summer in Singapore. I'm so sad I can't call